Nah, di tahun 2021 saya banyak bermain di wilayah eksternal. Karena saya memfokuskan diri mengurus desa. Jadi mencari sesuatu yang tidak ada di desa untuk dibawa ke desa. Oh iya, menarik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya, Miftahul Abdal, di Dimensi Informasi. Tepat di samping kanan saya, ada Kepala Desa Dongkalan, Ya. Bapak Muhammad Kasim Datu Amas, SPDI. Ya. Nah, untuk kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Kades. Nah, bagaimana kabarnya Pak Kades? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Kades ini sebenarnya juga merupakan teman diskusi saya, juga merupakan salah satu guru spiritual saya sebenarnya. Itu banyak wejangan-wejangan Pak Kades sering berikan kepada saya dan menjadi satu pelajaran untuk saya menjalani keseharian dan kehidupan ini. Nah, Pak Kades ini kan kita ketahui bukan orang asli Dongkalan, Ya. Mohon maaf Pak Kades ya, bukan untuk mendiskreditkan, tapi faktanya demikian. Ya. Asalnya dari Toli-Toli. Ya. Kemudian datang di desa Dongkalan. Nah, ini apa yang menjadi ketertarikan Pak Kades sehingga tinggal atau bertempat tinggal di desa Dongkalan ini? Wah, ini ceritanya singkat saja. Ya. Pertama, karena awalnya main-main ke wilayah Parigi Motong ini sebuah ketertarikan saya. Oke. Pada masa-masa muda, waktu itu masih terjun di beberapa organisasi ekstra. Iya. Salah satunya juga bergabung di lembaga swadaya masyarakat. Alhamdulillah banyak-banyak gerakan sosial yang kita lakukan untuk membantu-bantu teman-teman yang ada di Parigi Motong ini dalam hal kegiatan-kegiatan sosial, terutama dalam hal advokasi. Nah, sampai kemudian muncul inisiatif ditawarkan mengajar di salah satu madrasah swasta. Ini Madrasah Sanawiyah Al Khairat. Ya. Nah, kebetulan adanya di desa ini. Nah, alhamdulillah saya juga menyetujui itu, dan berikut saya diberikan amanah untuk memimpin Madrasah Aliyah Al Khairat yang sekarang alhamdulillah masih berjalan. Oke. Nah, itu di tahun 2008. Kita mendirikan Madrasah Aliyah itu tahun 2007. Kemudian saya menyelesaikan studi di tahun 2008. Setelah itu saya masuk lagi 2009. Nah, di 2009 ini sampai 2010 dimintakan untuk diamanahkan memimpin madrasah itu. Nah, sampailah kemudian saya menetap. Nah, ini juga ada hal-halnya dengan jodoh saya di desa ini. Menyangkut jodoh. Menjemput jodoh ya. Iya, karena amanat Habib seperti itu. Oke, itu Habib. Ya, namanya Habib Muhsin. Muhsin Idrus Al-Habsi. Alhamdulillah beliau berikan saya wejangan-wejangan, kemudian masukan-masukan dalam rangka mengelola sekolah itu. Di samping itu juga guru-guru yang sudah senior di madrasah ini seperti almarhumah Ustazah Rabia sebagai guru kita yang sudah tiada. Begitu juga dengan almarhumah Ustazah Nur Faiza, ponakan dari Ustazah Rabia. Sama-sama bersama Ustazah Nur Faiza inilah bergerak membangun sekolah itu. Menjadi perintis ya. Menjadi perintis, kemudian menyebabkan sekolah ini bertahan sampai sekarang. Luar biasa. Ya, itu jeripaya dari Ustazah Rabia dan Ustazah Nur Faiza itu dua tokoh perempuan yang saya kagumi sampai hari ini. Dan tidak bisa saya lupakan. Insyaallah mereka berdua husnul khotimah. Amin. Bersama para syuhada di alamnya. Amin. Nah, selanjutnya Pak Kades. Nah, untuk di MA Al Khairat Bobalo, ya, itu
berapa lama mengajar dari Ustadz hingga jabat kepala sekolah? Saya menjabat itu terhitung 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun pasnya di 2019. Dari sejak 2009 ke 2019 pasnya 10 tahun. Nah, di posisi saya selama menjalani tugas sebagai kepala madrasah juga mencari-cari pekerjaan di tempat lain lah. Iya. Nah, sempat juga menjadi pendamping desa, bergabung di TPP Kemendes selama 5 tahun, dari 2015 sampai 2021. Nah, di 2015 ke 2021 disitulah saya menyatakan mundur karena ikut kontestasi pemilihan kepala desa. Ya, nah ini yang menarik Pak Kades. 10 tahun menjadi Ustadz, menjabat kepala madrasah aliyah, kemudian ikut dalam politik skala mikro khususnya di desa. Khususnya desa ya. Ya. Apa yang menjadi dorongan Pak Kades maju dalam Pilkades pada saat itu 2021 ya, kemudian memenangkan kontestasi demokrasi di desa itu. Nah, apa yang menjadi dorongan Pak Kades? Apalagi tadi saya singgung di awal bahwa Pak Kades bukan asli orang Dongkalan ini, tapi kok terpilih? Bagaimana caranya itu Pak Kades? Memang sih aneh, tapi nyata. Persoalannya, saya tidak punya sanak saudara di desa ini. Tidak punya orang tua di desa ini dan juga bukan orang di sini. Karena saya kelahiran dan domisilinya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Hanya karena beristri dan juga sudah lama berkecimpung di wilayah Parigi Motong ini terhitung 10 tahun lebih. Ya, mau tidak mau saya mencobalah pamit dulu dari sekolah. Di tahun 2019 saya pamit. Awalnya saya masuk nyalek dulu tahun 2019. Nah, nyalek itu masih menjabat kepala sekolah juga. Nah, berikut kan saya bukan pegawai negeri. Betul. Saya hanya sebagai status kepala sekolah yang status guru honor. Guru honor. Jadi saya pamit untuk masuk caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan alhamdulillah tidak menang. Nah, hanya ketika saya setelah selesai pencalekan, ada beberapa tokoh masyarakat di desa ini yang memintakan saya untuk maju sebagai calon kepala desa. Nah, dengan alasannya kalau mau maju ke DPR harus lebih baik Bapak masuk Kades dulu. Begitu. Nah, terpaksa saya mengiyakan karena juga bagian dari hobi saya sih berkecimpung di dunia politik. Karena itu hobi ini sudah lama dari sejak mahasiswa ya. Tahun 2021 sudah 2001, 2002 dan seterusnya tuh hobi di dunia politik. Kerja politik itu banyak sekali. Walaupun tidak seperti yang senior politik lakukan ya. Nah, jiwa inilah yang kemudian saya coba tes di kontestasi pileg di tahun 2019. Namun kalah. Tapi Allah mungkin berkehendak lain. Mengarahkan jiwa saya ini ke Pilkades dulu. Nah, alhamdulillah di Pilkades menang. Nah, keanehan-keanehan itu banyak, salah satunya kok bisa menang sementara bukan penduduk asli. Tidak lahir di desa Dongkalan, tidak punya orang tua juga di desa Dongkalan, apalagi sanak saudara. Ya, saya berdiri sendiri. Nah, kemudian mungkin karena hanya faktor istri saya saja orang di sini atau keluarga mertua, inilah yang menyebabkan saya berkeinginan. Alhamdulillah pada saat itu ditawarkan oleh beberapa tokoh masyarakat di Dongkalan ini. Walhasil setelah itu pun saya juga pamit di sekolah. Saya pamit untuk masuk Kades dulu. Kalau boleh sekolah ini digantikan dulu saya. Jadi saya meminta kepada salah seorang guru senior namanya Ustadz Nasrin. Jadi Pak Ustadz Nasrin lah yang saya minta untuk menggantikan saya. Nah, alhamdulillah Allah mengijabah
usaha dan perjuangan, terpilihlah sebagai kepala desa. Hitung-hitungan saya secara batin, lo kok bisa terpilih? Nah, mungkin saja ini apa namanya ya, restu leluhur. Restu leluhur ya. Leluhur merestui. Leluhur merestui. Kalaupun leluhur misalnya atau tidak merestui, mungkin saja saya tidak bisa mendapatkan jabatan kepala desa ini. Betul. Tapi mencalonkan kepala desa itu motivasi saya bukan karena untuk berkuasa. Bukan. Salah satunya adalah melihat situasi dan keadaan desa ini yang justru butuh apa namanya, didampingi atau didampingi atau dikawal atau dikelola oleh kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi atau berkemampuan khusus. Kemampuan khusus. Pasti bingung. Kemampuan khusus ini bukan pasukan khusus, tapi berkemampuan khusus itu salah satunya adalah kita punya link, kita punya network di beberapa SKPD, kemudian di kalangan politisi juga. Nah, ini semua adalah faktor pendukung. Nah, mereka juga merestui saat itu. Nah, hasil tekad bulat saya seperti itu. Terpilihlah sebagai kepala desa hingga sekarang ya. Sampai sekarang ini. Nah, di Desa Dongkalan ini ada berapa jumlah jiwa? Nah, jumlah jiwa kita di Dongkalan ini terhitung sampai tahun 2023 ini itu 2.205 jiwa. Dengan jumlah kakak kita ada di angka 556 kakak. 556 kakak. Nah, di 556 kakak ini memang sudah menjadi tugas sih. Ini berat sekali. Beratnya dalam arti mengurus warga, tidak seperti mengurus anak sekolah. Betul. Kalau anak sekolah agak mending lah kita urus, tapi ini mengurus orang dengan berbagai macam karakter dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Jadi itu yang menyebabkan bukan tantangan tapi motivasi. Itu motivasi. Itu bukan bagi saya bukan halangan, tapi itu motivasi. Soal masyarakat tentu pasti ada yang suka dan tidak suka. Itu kan saya pikir juga bagian dari dinamika. Nah, ketika menghadapi persoalan-persoalan misalnya masyarakat tertentu yang mungkin tidak menyukai Pak Kades, seperti apa Pak Kades menyikapi? Itu banyak awal-awal terpilih lah begitu kondisinya. Ada yang tidak puas, tapi bagi saya menyikapi mereka tidak juga melawan dengan cara membalas. Tidak. Saya tidak membalas sama sekali. Justru cuma saya merasa terganggu saja karena posisi pada saat pasca pemilihan itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah mungkin mencocokkan Pilkades itu, pelantikan kepala desa, Pilkadesnya sampai pelantikannya itu di awal Ramadan. Ya, artinya bahwa supaya yang kalah, yang menang. Betul. Patutnya kembali kepada Allah karena bertepatan dengan Ramadan. Betul, dan di situ ada momen untuk saling memaafkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini malah jadinya kelompok-kelompok yang tidak puas kok menyerang di awal Ramadan itu. Tapi saya tidak membalas. Tapi setelah terpilih Pak Kades ya? Setelah terpilih. Dan waktu itu saya dilantik seperti misalnya hari kemarin saya dilantik, hari ini Ramadan. Ini Ramadan. Jadi begitulah kira-kira. Nah, walhasil dengan serangan-serangan itu orang-orang yang tidak puas sampai kemudian terjadi lapor-melapor di kepolisian. Saya juga menghadapinya dengan tenang karena saya pikir saya sedang diuji bahwa bulan Ramadan ini bukan hak kita untuk saling merusak ibadah sesama. Betul. Karena kita beragama Muslim, pastilah Ramadan itu sebagai tempat kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya maklumi walaupun ada sebagian warga yang tidak puas. Nah, tapi alhamdulillah selama perjalanan saya menjabat sebagai kepala desa tidak pernah sama sekali saya mendiskreditkan orang-orang yang mendukung dan tidak mendukung.
Apalagi di kelompok orang-orang yang tidak mendukung. Nah, di kelompok orang-orang yang tidak mendukung ini, saya tidak mendiskreditkan ya. Tetap kita bantu. Walhasil di luar dari dana desa, ketika kita mengusulkan bantuan rumah untuk program masyarakat miskin ekstrim, justru warga terbantu, entah pendukung maupun bukan pendukung. Kita usulkan semua. Walaupun jatah kita cuma dapat 67 kakak ya. 67 kakak. Awal hasil setelah hasil verifikasinya ya cuma dapat 56 kakak saja. 56 kakak. Itu terjadinya di tahun 2022. Hal-hal juga yang menyangkut BLT dan sebagainya, semua itu kita samakan. Bahwa yang kita bantu adalah orang-orang yang memiliki kriteria. Seperti miskin ekstrim, kemudian ada yang penyakit kronis, ada yang difabel disabilitas, ada juga yang yatim piatu. Nah, ya semua ini kita sesuaikan berdasarkan regulasi. Nah, itu jalan itu tanpa pandang bulu, karena saya menganggap kepala desa itu adalah orang tua di desa. Jadi warga masyarakat itu siapapun dia itu adalah anak-anaknya. Jadi tidak semua anak itu senang dengan apa yang dibuat oleh bapaknya. Walaupun sebagian lain menyenangi apa yang atau menyetujui apa yang dibuat oleh bapaknya. Tapi sebagian anak itu pasti ada yang tidak setuju, bukan tidak senang sama bapaknya, tapi tidak setuju. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika menjabat sebagai kepala desa, visi dan misi apa yang Pak Kades bawa di Desa Dongkalan ini? Nah, kalau visi saya berkaitan dengan desa ini sesuai dengan kondisi lokal. Sesuai dengan potensi lokal. Kemudian lebih mengutamakan, saya lebih mengarah kepada peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi sesuai dengan potensi. Terus pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, salah satunya adalah menyangkut kependudukan, surat-surat atau dokumen-dokumen kependudukan. Akmenduk. Berikut juga dalam hal pelayanan masyarakat di hal-hal lain seperti ada warga yang berurusan soal tanah, berurusan soal pernikahan, dan lain-lain, masalah kesehatan, yang sakit diurus ke rumah sakit. Nah, semua kita layani dengan segenap kemampuan jiwa raga ini. Nah, olehnya itu saya memperdayakan, strategi yang saya lakukan adalah memberikan tugas masing-masing kaur itu sesuai fungsinya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Jadi tidak ada juga yang saling menyerobot antara satu bidang ke bidang lain. Jadi sesuai tugas dan fungsi. Saya juga tidak mengintervensi kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kalau saya menganggap itu genting dan butuh diintervensi, maka saya intervensi. Seperti itu. Karena mengingat sebagian kita ini yang ada di aparatur desa ada yang masih belajar. Kira seperti itu ya. Nah, kemudian terpilih di 2021 dalam konsultasi Pilkades. Nah, artinya kan Pak Kades sudah bisa mengeksekusi anggaran itu tentu di 2022 sampai 2023. Karena kan di 2021 itu kan masih mengikut dengan RPJMD dan lain-lainnya, program-program yang kepala sebelumnya sudah rencanakan. Nah, di 2022 hingga 2023 sekarang ini, nah itu berupa program pembangunan maupun pemberdayaan yang sudah terrealisasi, itu apa saja Pak? Kalau untuk dana desa, kita mengikut sesuai dengan regulasi. Dari dana desa, memang di tahun 2021 saya hanya melanjutkan saja. Namun saya melakukan APBDes perubahan di tahap 3. Di tahap 3. Yang saya lakukan itu dalam hal ini seperti pembangunan PAUD. Berikut juga penambahan jumlah penerima BLT. Nah, di situ pun kalau tidak salah ingat saya ya, di 2021 ini tidak banyak sih anggaran perubahan APBDes itu. Seperti bibit-bibit ya, pangan,
itu juga sempat dilakukan perubahan untuk menganggarkan peningkatan pangan itu. Nah, di tahun 2022, di tahun 2021 saya banyak bermain di wilayah eksternal. Karena saya memfokuskan diri mengurus desa. Jadi mencari sesuatu yang tidak ada di desa untuk dibawa ke desa. Oh iya, menarik. Jadi saya fokusnya keluar, banyak keluar. Hampir setiap minggu, kalau dalam 1 bulan ada 4 atau 5 kali saya keluar ke Palu. Itu ngurus apa? Yang ngurus masyarakat, buat proposal, antar ke dinas A, buat proposal, antar ke anggota DPRD provinsi. Nah, alhamdulillah yang banyak membantu ini, sering saya kunjungi dan sering membantu ini adalah saya anggap sebagai saudara kandung sendiri. Dalam hal ini Ibu Rahma, Ibu Rahmawati M. Nur. Beliau selaku ketua Dewan Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tengah. Beliau juga duduk sebagai anggota DPR. Nah, karena kebetulan sudah lama hubungan saya sama beliau inilah, sehingga saya jadikan ini media, jalan untuk bisa membantu Desa Dongkalan ini ke arah yang lebih baik. Ya kan, kita ketahui bahwa untuk anggaran dana desa saja, untuk di Desa Dongkalan ini ada 1 miliar berapa tadi Pak Kades? Kalau di tahun 2023, di 2022 kita 1 miliar 30 juta. 30 juta 2023. Karena desanya ya. Iya. Kalau di 2023 kita bertambah sedikit ke 40 juta, jadi 1 miliar 70 juta. 70 juta. Nah, 70 juta. Tapi kan kita ketahui kelihatannya angkanya besar. Tapi ketika sudah dialokasikan ke program-program tertentu, nah ini kan sudah kecil kelihatannya. Nah, sehingga itu yang menjadi upaya Pak Kades, artinya selain dari adanya dana desa, Pak Kades bisa mencari peluang-peluang yang bisa membantu untuk di Desa Dongkalan itu. Iya, kita tidak seperti desa di Jawa sih. Di Sulawesi Tengah ini rata-rata lah kira-kira begitu. Nah, memang harus dari pemimpin dan kerjasama dengan aparatur desa. Jadi semua perangkat desa itu bekerja sama. Kepala desa mencari makan di luar untuk membawakan makanan kepada masyarakatnya. Kira-kira begitu perumpamannya. Nah, saya di tahun 2021, 2022 itu ekspansi keluar terus. Keluar terus. Artinya program berupa apa saja yang sudah dilakukan di 2022? Nah, di tahun 2022 dana desa kita jumlahnya 1 miliar 30 juta. 30 juta ya. Nah, saya mencoba melalui teman-teman aparat desa, pamit sama mereka untuk mengurus program lain di luar, mengusulkan program-program di luar. Nah, alhamdulillah kita dapat tembus di angka 1 miliar lebih, 1 miliar 1 miliar 800 lebih. Itu dalam bentuk di luar dana desa dari APBN sama APBD. Berarti itu untuk pembangunan fisik atau pemberdayaan? Pembangunan fisik dan juga sebagian kecil pemberdayaan. Untuk pembangunan fisik di tahun 2022 itu, yang walhasil proposal-proposal ini terkabulkan, salah satunya rumah miskin ekstrim. Itu totalnya 1 miliar 100 juta, 1 miliar 120 juta. Nah, ditambah dengan ada lagi saya mendapatkan bantuan padat karya dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu jumlahnya 100 juta. Di 2022 juga? 2022 itu fisik, tapi dikerja secara padat karya ya. Masyarakat yang kita biayai. Pemaculan jalan, untuk jalan kantong produksi atau jalan usaha tani. Nah, berikut di tahun itu juga kita dapat program Pamsimas 400 juta. Nah, kemudian untuk program pangan selain Pamsimas, ada bantuan bibit durian musangking, itu total anggaran 37 juta rupiah. Itu bantuannya ke desa kita, tapi sudah dalam bentuk bibit. Dalam bentuk bibit. Nah, kemudian ini di belakang kantor ini yang kita bangun, ini juga bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Abrasi. Ini abrasi, tembok abrasi. Karena di kantor kita ini kan dekat pantai, jadi ini sudah terkikis oleh ombak, sudah berpuluh-puluh tahun ya.
Nah, kemudian ada 2 rumah yang berdekatan dengan kantor desa ini, bertetangga dengan kantor desa. Itu juga dapurnya sudah terancam sekali. Malah ombak kalau musim-musim ombak besar itu airnya masuk ke rumah. Nah, ini yang kita upayakan di sini. Alhamdulillah dapat bantuan sebesar 100 juta lebih ini, panjangnya 45 meter. 45 meter. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya itu kira-kira. Ada lagi bantuan pangan juga itu dari Dinas Kehutanan. Itu di tahun 2022 juga, tapi tidak dalam bentuk anggaran, tapi saya cuma meminta dalam bentuk bibit. Itu bibit alpokat sama bibit kayu nantu. Kayu kalakala, sorry. Kayu kalakala. Itu jumlah bibitnya 500 bibit. Alhamdulillah sudah ditanam warga juga. Nah, sekarang udah tinggi-tinggi. Nah, kira-kira sudah ada sekitar, ada yang ketinggiannya sudah 2 meter. Dari tahun 2022 itu mereka tanam. Nah, khusus untuk di dana desa, itu program berupa apa saja yang sudah terrealisasi? Kalau di dana desa tahun 2022 ini yang kita utamakan awalnya, yang kita utamakan itu program penanggulangan pencegahan stunting. Jadi kita banyak turun ke stunting ini. Salah satunya pembuatan WC bagi warga yang kita identifikasi. Warga itu adalah ibu hamil, atau ibu yang punya balita. Dan juga ada juga yang masyarakat miskin tidak punya WC. Nah, kita bantu pembuatan jamban, tapi bukan jamban keluarga, bukan jamban keluarga. Karena kalau jamban keluarga ini jadinya nanti tidak terurus. Nah, berikut juga di tahun 2022 kita menganggarkan pangan berupa bibit ternak kambing. Jadi kita bentuk 2 kelompok peternak kambing dan 2 kelompok peternak sapi. Jadi kambing dan sapi ini yang kita anggarkan di tahun 2022, masing-masing 2 kelompok. Nelayan juga ada? Ya. Nelayan. Nelayan di tahun 2022 kita cuma anggarkan satu kakak saja. Karena kita tidak menggunakan kelompok kalau di nelayan. Dikarenakan kalau kelompok, pengalaman di sini sih begitu, ribut-ribut. Jadi kita ambil per individu yang memang kerjanya di laut. Dia tidak berkebun. Memang dia fokus untuk menghidupi keluarganya itu hanya dari hasil ini melaut. Nah, di Desa Dongkal ini ada yang begitu. Itu jumlahnya kita di sini di tempat pelelangan ikan itu ada sekitar 20 kakak. 20 kakak yang memang fokus kehidupannya itu mencari di laut. Itu ya. Nah, malah mereka agak sukses itu. Agak sukses nih. Ekonomi mereka saya lihat agak naik. Ya. Nah, karena memang fokusnya di situ. Nah, ini yang kita bantu di tahun 2022 ya. Nah, kemudian di tahun 2022 juga fisik tidak banyak. Ya. Fisik yang kita anggarkan itu cuma saja, Malaysia. Berarti lebih banyak fisik itu memang bantuan dari luar dana desa itu berarti, Pak? Iya, dari APBN sama APBD. Ya, ada juga yang bantu-bantu kita untuk melobi, memuluskan proposal kita ini ke mana? Ke eksekutif, pihak eksekutif. Itu ada beberapa anggota legislatif juga di Parigi Motong yang juga ikut membantu. Nah, melalui mungkin kalau mereka nonton acara kita ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan ini para teman-teman eksekutif dan legislatif baik provinsi maupun kabupaten Parigi Motong. Nah, selanjutnya untuk di 2023 saat ini, Pak Kades. Untuk di tahun 2023 kita mengutamakan pangan lagi. Sesuai, kita tidak lari dari regulasi Kementerian Desa. Salah satunya adalah pangan di angka 20% dan BLT di angka 10%. Nah, untuk pangan di 20% itu juga sudah tereksekusi. Nah, pangan ini ada pangan yang berbentuk fisik, ada yang non fisik kan. Nah, kalau yang kita utamakan salah satunya di pangannya adalah pembenahan pipa air bersih. Ya, karena ada beberapa saluran air bersih ini, pipanisasi untuk air minum itu sebagian tidak tersalur ke rumah warga. Jadi kita anggarkan kecil-kecil yang penting cukup. Misalnya kita menganggarkan hanya di angka 30 juta untuk beli pipa saja sama keran. Nah, karena memang program di 2023 ini adalah menyambung program 2022 dalam hal ini Pamsimas. Nah, berikut lagi
ketika sudah terpasang pipanisasinya, kita lagi menganggarkan misalnya perbaikan jalan, perbaikan jalan kantong produksi dengan menggunakan alat berat. Nah, berikut kita juga membuat jalan-jalan yang jalan kantong produksi yang kita anggap terlalu parah, itu kita rabat. Itu kita anggarkan juga, jumlahnya tidak besar, hanya sepanjang 200 meter. Adanya di dusun 6 sama dusun 3. Nah, walhasil ini ditambah lagi sama WC. Kita juga anggarkan WC 3 unit. Tahun ini kita cuma anggarkan 3 unit. Nah, berikut untuk pangan di kelautan, kita menganggarkan mesin ketinting itu sebanyak 5 unit. 5 unit. Berarti untuk 5 kakak. Karena memang mereka meminta seperti itu. Oke, berarti sudah ada 6 kakak yang terbantukan untuk sudah ada 6 kakak. Sudah ada 6 kakak. Cuma komitmen kita untuk membangun desa ini sebenarnya meningkatkan PAD. Atau untuk melahirkan PAD. Nah, di bantuan-bantuan yang kita berikan kepada nelayan, kepada kelompok usaha tani, atau kelompok peternakan, itu tujuannya semua ke PAD. Mungkin belum tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang. Kalau untuk nelayan, kita sudah komitmen tahun ini. Itu seperti apa pastinya? Hitungannya per bulan. Per bulan. Per bulan, misalnya kita sepakatinya itu per bulan 25.000. Itu dari hasil tangkapan, ya, hasil kemudian dijual ke desa. Diserahkan ke desa. Ya, hasil tangkapannya ketika mereka jual 25.000 itu mereka beri ke desa sebagai itu komitmennya. Nah, alhamdulillah ini akan kita tagih di akhir tahun sebagai pendapatan asli, walaupun kecil-kecil. Namanya kita merintis kan begitu. Betul. Karena tidak semudah sih merubah mindset berpikir masyarakat. betul. Nah, beda kita sama Jawa kan. Yang kita harapkan di Desa Dongkalan ini untuk PAD harus banyak bermain di pangan. Di pangan ya. Peningkatan pangan. Salah satunya bantuan bibit-bibit yang kita anggarkan di tahun 2023 juga. Itu bibit. Nah, kalau paling bagusnya itu sebenarnya bibit tanaman keras. Jadi itu untuk masa depan masyarakat, bagi mereka punya generasi. Kalau itu sudah berbuah kan jadi dinikmati oleh anak cucunya. Kira-kira seperti itu. Pak Kades, memang kalau secara pribadi, asumsi saya memang beberapa desa ya, saya lihat memang tidak adanya soal pemetaan potensi desa, dan sehingga memang terjadi seperti stagnanisasi soal program dan lainnya. Biasanya kan bantuan-bantuan ini tidak berkelanjutan. Itu kan. Betul, itu banyak faktor. Nah, untuk Pak Kades sendiri di Desa Dongkalan, apakah sudah melakukan potensi desa? Misalnya di Desa Dongkalan ada 6 dusun ya? 6 dusun. 6 dusun. Misalnya dalam di dusun 1 potensinya apa, sehingga itu yang coba dikembangkan, berikut juga untuk dusun-dusun lainnya. Nah, untuk Pak Kades sendiri apakah sudah melakukan hal-hal seperti itu? Tadi kan juga salah satunya soal fokus pangan juga kan itu. Kalau Desa Dongkalan berdasarkan pemetaan potensi, kita menggunakan SDGs. SDGs. Ya, itu mekanisme yang diharuskan dari Kementerian Desa. Nah, di SDGs ini kita sudah punya pemetaan mengikuti itu. Mengikuti SDGs. Nah, walhasil ketika kita membagi pemetaannya di 6 dusun, Desa Dongkalan ini berdasarkan pekerjaan masyarakat ya. 75% itu jumlahnya adalah mereka yang berkebun. Bukan bertani ya, betul. Itu berkebun. 75%. Nah, sisanya itu ada nelayan. Sisa dari 25% itu ada nelayan, ada pedagang. Ada pegawai negeri sipil, ada petani, ada petani, walaupun dia cuma hortikultura tanaman sayur-sayur, tapi itu tidak banyak, tanaman rica ya. Nah, yang paling utama sekali itu besarnya adalah mereka menanam tanaman keras, kelapa, cengkeh, jambu mente, kapuk, coklat, dan juga kemiri. Tanaman tahunan Pak. Tanaman tahunan. Mayoritasnya itu adalah coklat. Mayoritasnya itu adalah cengkeh. Nah, potensinya saya ketika sudah mengkaji ini dengan aparatur desa,
potensi kita ini hanya ada di titik 2 itu saja. Nelayan dengan perkebunan. Ya. Oke. Namun strategi yang kita lakukan dalam rangka pemetaan untuk peningkatan pendapatan atau perekonomian masyarakat ini, kita masih membantu warga dalam hal pemberian tambahan bibit. Oke, berarti stimulan ke ini ya? Iya, tambahan bibit. Nah, kita mau coba misalnya, kita mau coba kasih dulu tanaman yang tidak ditanam di kebun. Harus tanam saja di halaman warga sebagai dasar untuk merubah mindset itu. Iya, betul. Seperti kita kasih satu bibit mangga, satu bibit durian, tanam di depan rumah. Berikut sisanya itu ada yang membawa ke kebun. Nah, begitu juga dengan rica, hortikultura ini ada rica. Kita kasih juga bantuan rica. Nah, bagi yang suka menanam rica. Nah, hanya saja kendalanya kita di Desa Dongkalan ini bermusim dengan tidak bermusim. Nah, musim panas ini baru ini musim panas ya. Tapi hampir rata-rata tidak bermusim, sehingga masyarakat di sini untuk menanam hal-hal yang sifatnya hortikultura kayak sayur mayur itu tidak betah. Karena yang pertama kondisi tanah kita ini tanah tandus, tanah keras. Jadi yang bisa itu jambu mente. Kemudian potensi air kurang. Apalagi dusun 1 dengan dusun 2 yang di bagian mendekati gunung, kaki gunung ini. Itu tanahnya tanah keras. Tapi ada beberapa yang masyarakat yang mencoba melakukan sudah lama melakukan penanaman rica, dan itu juga berhasil, tapi berhasilnya ya cuma untuk sekedar dikonsumsi saja. Kalaupun ada hasilnya mereka jual ya juga untuk dikonsumsi, bukan untuk peningkatan ekonomi gitu kan. Ya, fokus untuk tanam rica demi kesejahteraan keluarga. Anak-anak dikasih sekolah dari hasil rica, dikuliahkan karena dari rica. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Mereka cuma harus konsumsi saja. Begitu juga dengan jagung. Tanaman jagung yang mereka tanam itu juga hanya khusus konsumsi, tidak untuk diperjualbelikan atau dijadikan sandaran hidup sebagai satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Nah, penopang ekonomi mereka ini adalah cingke, kapuk, sama jambu mente. Nah, ini mau merubah mindsetnya ini. Betul. Ini juga harus butuh kerja keras dan kesabaran. Jadi saya menjabat sejak dari tahun 2021, dilantik bulan April tahun 2021 sampai sekarang ini belum bisa merubah mindset itu. Belum bisa. Yang memang mungkin sudah menjadi watak bagi ini ya, masyarakat setempat ya. Iya, misalnya kita mau suruh ganti merubah tanaman, toh? Iya, alih fungsi dari cingke, misalnya cingke yang tahunan berbuah, 1 tahun 10 bulan baru bisa berbuah, malah ada yang nanti 2 tahun baru berbuah, malah ada 2 tahun setengah baru berbuah. Nggak mau berubah di sini terus, di sini terus bertahan. Jadi ya mau tidak mau cingkenya aja kita bantu. Misalnya tahun depan ini saya merencanakan untuk membantu bibit, membantu pupuk ya. Salah satunya juga obat-obatan untuk hama penggerek batang. Karena banyak cingke mati ini diakibatkan penggerek batang. Padahal kalau mau dipikir sebenarnya tanaman hortikultura itu lebih menjamin. Kalau dia panennya setiap minggu, kayak tanam rica tuh panen setiap minggu. Berarti pemasukan ada setiap tapi dibanding kita cingke ini tahunan. Betul harganya mahal, tapi pekerjaannya rumit. Nah, rumitnya itu begini. Pada saat musim panen, beli tangga, beli bambu, persiapan tangga, beli tali, cari pekerja, mempanjat kan. Kemudian setelah itu dirontokkan, habis itu dijemur. Nah, sudah dijemur baru dijual. Ini prosesnya, langkah-langkahnya banyak. Betul. Tapi kalau rica tidak seperti itu. Nah, merubah alih fungsi ini yang memang agak sulit di Desa Dongkalan. Karena cingkenya udah tua-tua. Itu ya. Sudah puluhan tahun itu pohon cingke.
Jadi mau kemana lagi? Betul. Karena memang yang agak susah juga adalah merubah mindset masyarakat dari yang polanya konsumtif menjadi produktif. Itu memang susah sekali itu. Ya, saya justru kewalahannya di sini. Ada beberapa lahan tidur. Iya, 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 iya. Tapi hampir rata-rata lahan tidur itu adanya di tanah keras itu. Oh, iya. Adanya di tanah keras. Begitu. Jadi lahan tidur itu kadang digunakan warga hanya untuk tanam jagung, Iya. tanam rica. Di saat musim panas datang, mati rica, kesulitan air. Karena kesulitan air. Apalagi air kita di sini, sumber mata air utama itu hanya ada di dusun 6. Oh. Nah, ketinggian dari dusun 6 ke dusun ke arah ke bawah ini ya lumayan lah. Cuma yang air yang kita bangun waktu di Pamsi masa lalu itu ini masih macet-macet. Nah, tapi saya berupaya bagaimana air ini bisa sampai ke tanah-tanah kering itu. Tanah-tanah keras. Nah, ini yang akan dilakukan. Ini akan dilakukan. Dan saya sudah komitmen dengan aparat desa dan kita sudah musyawarahkan di RKPDes. Sudah selesai penetapan RKPDes. Nah, itu kita bangun bak baru. Bak baru. Itu adanya di apalagi namanya Pulau Mododa itu. Di dusun 6 itu. Itu di Pulau Mododa memang airnya lancar. Nah, tapi kita harus bangun bak. Kita bendung airnya dan air itu air bersih. Itu bisa dikonsumsi warga dan juga bisa digunakan tuh di lahan-lahan perkebunan. Nah, Pak Kades tadi sudah sebutkan bahwa khusus untuk petani dan sampai saat ini kan baru di sektor nelayan atau perikanan yang sudah berjalan soal untuk pendapatan asli desa kan. Pendapatan asli. Nah, di 2024 mendatang program prioritas seperti apa yang Pak Kades akan lakukan juga yang juga menjadi sumber-sumber PAD apa saja yang akan dilakukan ke depan? Misalnya sumber strategi, kita pakai strategi saya yang pertama, saya belikan dulu, kita berupaya menganggarkan dulu mobil operasional. Oke, di 2024 ini 2024 untuk dimanfaatkan oleh badan usaha milik desa. BUMDes. Ya, digunakan untuk ekspansi sebagai armada lah. Nah, berikutnya kita tambah pangan. Kita tambah pangan. Berarti digenjot terus? Iya, kita genjot setiap tahun begitu. Kita genjot sapi, kita genjot kambing. Kita genjot. Kalau di sini ayam orang tidak bagaimana tertarik. Tidak terlalu tertarik. Tertariknya cuma kambing, sapi. Kemudian alpokat, cengkeh, sama durian. Nah, cuma durian ini tidak terlalu sih sebenarnya warga kalau saya melihatnya. Senangnya di alpokat saja. Nah, jadi yang kita anggarkan lagi alpokat sama mangga. Mangga. Ini sebenarnya menanam alpokat, menganggarkan alpokat sama mangga ini juga ini punya produksi jangka panjang. Produksi jangka panjangnya adalah kita menghadapi IKN. Betul. Kita udah siap. Begitu juga dengan pangan-pangan berupa ternak-ternak tadi, kambing, sapi. Ini konsumsi daging yang kita maksud. Salah satu alasannya berarti untuk mengejut pangan adalah soal peluang untuk IKN juga. Itu sebenarnya diskusi awalnya pada saat saya terpilih jadi kepala desa, kajian kita ke situ pada saat pembahasannya di RPJM. Kita menjawab tantangan ini kan. Bagi saya ini adalah tantangan dan juga sebuah peluang. Walaupun tidak terjadi di tahun selama saya menjabat, minimal beberapa tahun akan datang itu sudah bisa dirasakan. Nah, tadi soal apa namanya selain dari sektor perikanan, apa lagi yang akan rencananya menjadi sumber pendapatan asli desa? Kalau sumber pendapatan asli ini tidak hanya dari pangan-pangan tadi itu saja, seperti bukan hanya pangan dan perikanan. Ya, maksudnya ya dari situ juga sih sebenarnya. Cuma saya mau berupaya bagaimana masyarakat yang kita bantu di wilayah perkebunan ini, seperti kita bantu pupuk, kita bantu misalnya hama, racun-racun hama, itu bisa menjual hasil buminya ke BUMDes. Harapan kita. Polanya seperti itu ke depan. Iya, bukan kita mematikan tengkulak ya, tidak. Iya, betul. Tapi kan tengkulak kan hanya membeli mereka punya barang, atau warga juga berhutang pada tengkulak. Nah, sekarang kita bantu warga ini. Kalau misalnya warga kita bantu pupuk, nah sementara tengkulak tidak membantu pupuk. Iya, betul. Tengkulak hanya memberi pinjaman berupa uang ketika masyarakat itu mendesak
atau mendadak butuh uang. Betul. Nah, kesepakatannya ya jual beli ya. Oke. Tapi kalau kita tidak, kita kasih bantuan berupa pupuk, hama racun, racun-racun hama. Nah hasilnya begitu. Kalau nanti hasil bumimu panen, udah panen hasil buminya, mohon dijualnya ke BUMDes. Oke. Karena kalau warga sakit kan tidak ketungkulak juga. Betul. Warga paling kalau misalnya sakit yang ngurus pemerintah desa. Nah, bangunlah desa ini atas kerjasama kita. Oke. Harapan saya seperti itu kepada masyarakat. Oke, berarti itu untuk di sektor perkebunan ya. Perkebunan maupun perikanan. Oke. Artinya selain dari untuk tadi sektor perikanan, itu nelayan akan memberikan semacam sektor atau distribusi ya kepada BUMDes berupa uang Rp25.000. Ke depan BUMDes akan mengambil alih menjadi pembeli. Begitu juga di sektor pangan itu ya. Kalau untuk di wilayah perikanan kita bantu misalnya mesin katinting, atau kita bantu misalnya perahu, perahunya udah tua, udah rusak, kita bantu. Nah itu tujuannya juga sebenarnya semua ke PAD. Begitu. Nah hanya saja kan BUMDes kita ini modalnya kecil. Kita masih menganggarkan tuh modalnya kecil, dan juga BUMDes ini kira-kira tidak sama lah seperti di daerah lainnya. Kita bagaimana masih merancang lah BUMDes ini. BUMDes ini masih merangkak kira begitu. Walaupun strategi kita sudah ada. Strategi sudah ada, strategi pengembangannya baik di bidang jasa maupun perdagangan itu sudah ada strategi. Kalau di bidang jasa sudah ada ini tenda-tenda. Tenda besi ya, itu disewa-sewakan, sama kursi-kursi juga disewa-sewakan. Nah ini tahap-tahap awal. Nah berikut nanti kita akan arahkan BUMDes ini, ketika warga ini sudah kita bantu dengan pupuk-pupuk dan kita bantu dengan mesin-mesin khusus yang di nelayan. Nah inilah yang kemudian dikerjasamakan oleh BUMDes. Jadi kalau misalnya nelayannya punya ikan, mungkin BUMDes bisa beli, kemudian BUMDes pasarkan, apakah keluar daerah Sulawesi Tengah atau bagaimana caranya, atau diolah jadi bahan jadi, dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Justru saya bercita-cita sebenarnya untuk mencari tantangan yang lebih menantang. Yang lebih menantang bagi saya kalau di ikan ini adanya di sarden. Sarden. Tapi sarden itu produk lokal. Betul. Nah ada konsep sebenarnya, tapi butuh biaya besar ini. Ya sampai hari ini gagal konsep itu. Itu sarden dari ikan palumara. Ikan palumara. Jadi palumara ini kan kebiasaan. Kebiasaan orang Sulawesi Tengah ini makannya palumara. Ada juga namanya palumati, macam-macam palumara ini. Nah palumara ini cocok ndak dibuat sarden itu. Coba dieksperimen dulu berarti ya. Daya tahannya berapa lama? Kalau menggunakan pengawet apa? Saya kira sudah ada potensi ikan, kita sudah punya. Cuma yang jadi persoalan, kita butuh tenaga-tenaga ahli di bidang apa namanya ini, di bidang kimia ya. Untuk kira-kira ini kalau ikan palumara pakai rempah apa dia sampai bisa tahan lama. Begitu. Betul. Kira-kira begitu. Dan kalau diuji coba kira-kira bisa bertahan sampai berapa bulan baru dia expire. Atau menggunakan pengawet. Nah, gagasan ini sudah ada sih berapa tahun lalu. Saya waktu pendamping desa saya sempat menawarkan di desa Beau. Karena saya lihat di situ potensi ikan bagus. Di situ ada nelayannya, memang nelayan tulen. Tapi di 2024 rencananya itu juga akan dilakukan. Rencananya ya ini yang saya mau lobby. Tinggal dilihat ini. Kita mau lihat dulu hasil pemilihan kepala daerah, legislatif. Setelah pemilu kita lihat dulu. Kalau toh misalnya itu berhasil, ya ini konsep ini akan saya bawa. Artinya itu akan di luar dari desa ya. Menjadi produk lokal khusus di desa Dongkalan. Nah, kemudian Pak Kades, kita kan sudah membahas terkait dengan sumber pendapatan asli desa, baik itu di sektor pangan maupun di perikanan. Nah, di desa Dongkalan ini kan kita ketahui sudah dikategorikan menjadi desa maju untuk
dari 11 desa yang ada di Kecamatan Palasa ya. Iya. Nah, itu apa yang menjadi indeks untuk menjadi desa maju itu, khusus untuk desa Dongkal? Indeks desa membangun ya, atau IDM-nya. IDM. Kalau di indeks desa membangun, salah satunya adalah lembaga pendidikan. Oh, lembaga pendidikan. Ya, kita udah punya PAUD, kita juga di sini juga ada SD, sini juga ada Ibtidaiyah, swasta, Ibtidaiyah Al Khairat, ada Madrasah Sanawiyah dan juga ada Madrasah Aliyah. Nah, dari sisi pendidikan ini, lembaga pendidikan ini sudah menunjukkan bahwa ini bagian dari naiknya angka indeks ya. Ya, berikut yang kedua, dari peningkatan pangan kita. Nah, masyarakat di sini kalau jumlah penanam cengkeh itu mayoritas. Kemudian hampir rata-rata punya cengkeh. Walaupun ada sebagian jual cengkehnya tinggal lagi di kebun yang dijual. Nah, berikut nelayan kita juga pendapatannya bagus-bagus. Tidak ada yang ekstrim kayaknya miskinnya di nelayan. Kalau ada yang miskin ya miskin. Buat fakir kayaknya enggak ada. Enggak ada ya. Yang ada miskin. Tapi itu cuma sebagian kecil. Nah, berikut di Desa Dongkalan juga jumlah sarjana juga sudah mulai naik. Walaupun masih banyak kategori masyarakat kita ini kategori miskin. Saya kira itu salah satunya. Salah satunya yang terdeteksi sebagai desa kita ini disebut sebagai desa maju. Desa maju ya. Cuma desa maju dalam kategori angka sebenarnya. Namun saya juga tidak bisa pungkiri harus saya kejar, harus kita kejar. Cuma mau menuju desa mandiri ini, harusnya kan jadi desa mandiri tuh. Ini belum bisa. Belum bisa ya. Karena mindset berpikir masyarakat ini belum menuju kepada kemandirian itu. Nah, kita sebagai pemerintah desa berupayalah pelan-pelan. Kita ngikut saja dulu yang bagaimana menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat. Kita masuk saja dulu di situ. Kita tidak langsung kebiasaan itu langsung kita rubah. Pelan-pelan. Jadi kita ikut dulu maunya. Nanti lama-kelamaan juga sadar, oh ternyata kalau saya pakai cara begini menanam, cara pohon ini yang saya pelihara, coba sudah berpuluh-puluh tahun cuma begini juga hidup saya. Kira-kira begitu. Nah, kita mau coba rubah, tapi ke depan, belum sekarang. Ini tantangan. Siap. Itu peningkatan PAD-nya, pendapatan asli desa. Kita sudah punya strategi. Salah satunya tadi itu membantu nelayan, membantu warga di bidang perkebunan. Nah, di sini juga ada jambu mente. Nah, jambu mente ini kebanyakan warga menjualnya jual bahan mentah. Setelah panen, jemur, habis jemur, timbang, jual. Nah, ini pelan-pelan lagi kita akan coba melalui anak-anak muda ini, lembaga pemberdayaan masyarakat dan anak Karang Taruna. Nah, kebetulan kita di sini kan selain dari Karang Taruna ada juga komunitas desa cerdas. Nah, komunitas desa cerdas ini mereka berkeinginan begitu. Salah satunya meningkatkan UMKM, menambah jumlah UMKM. Nah, UMKM yang akan kita bantu tahun depan adalah UMKM khusus abon. Ya, karena potensi perikanan kita ini kebanyakan ikan cakalang, ikan tongkol, sama jenis-jenis tuna kecil. Nah, ini yang cocok untuk dibuat abon. Nah, abon ini yang coba kita mau anggarkan di 2024. Ya, 2024. Kita coba anggarkan satu dulu. Nanti kalau satu itu sudah mulai agak nampak, nah baru kita mensosialisasikan kepada warga itu udah nampak. Betul. Masa kita tidak bisa? Warga yang lain tidak bisa? Nah, apa kebutuhanmu? Oh, begini saja Pak. Kita punya jambu mente. Jambu mente kira-kira dibuat bagaimana? Tidak usah lagi jual mentah. Kita belikan saja alat untuk pemecah itu, pemecah biji. Nanti bijinya itulah yang akan dikemas. Malah itu lebih mahal dibanding kita jual mentah dengan kulitnya itu. Paling harganya paling tinggi naiknya di 30.000 per kilo. 30.000. Tapi kalau dia misalnya sudah dikupas, tuh per kilonya sampai 100.000 lebih. Gitu. Luar biasa. Kalau dia sudah dikupas itu, jambu mente,
Sebenarnya itu potensi. Potensi betul Pak Kades. Hanya saja masyarakat belum terbiasa di situ. Maunya instan. Lagi-lagi pelan-pelan. Iya, ini harus pelan-pelan juga. Makanya kita mencoba membangun strategi. Strategi yang saya lakukan bersama teman-teman anak-anak muda ini, komunitas desa cerdas dan Karang Taruna yang mau bergabung ya, itu mendorong abon dulu. Abon dulu ya. Nah, kalau abon itu sudah nampak, barulah kita coba masuk ke bidang-bidang lain secara perlahan-lahan. Nah, di sini juga saya sudah mengusulkan satu untuk UMKM juga. Ada pembuatan kelapa, apa itu? Minyak kelapa ya. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Nah, di sini ada. Minyak kelapa. Di sini satu. Minyak kelapa kampung. Minyak kelapa kampung. Nah, kalau di sini dia manual. Manual. Jadi diparut oleh mesin, kemudian memerasnya pakai tangan. Ini yang ada di sini. Yang saya uruskan kemarin tidak melalui dana desa ya. Tapi ini cuma melalui bantuan lebih-lebih lagi. Nah, itu dapat mesin. Mesin pemarut kelapa sekaligus sudah dengan pemerasnya. Tinggal siap santan. Nah, di sini ada. Nah, ini yang mau. Jadi warga yang mau seperti inilah yang kita dorong. Kita dorong. Artinya kita bantu mesin. Nah, soal modal usaha mereka sudah siap modal. Jadi tinggal kita lihat dulu buktinya. Sudah saya kasih tahu kalau misalnya Bapak nanti sudah bekeng, sudah diuji di peras kelapanya itu digiling, udah jadi minyak, coba bawa ke saya. Kira-kira kita bisa bagi berapa? Gitu. Betul. Misalnya kamu kasih satu botol 10.000, saya jual misalnya 12.000. Yang saya maksud itu bukan saya, BUMDes maksudnya ya, melalui BUMDes bisa jual. Jadi untung-untung 2.000 kalau banyak, 2.000 kali banyak jadi banyak. Betul. Mudah-mudahan ketika ini sudah berhasil Pak Kades, siapa tahu bisa nanti kita bermitra untuk saya melakukan publikasi pengiklanan. Bisa. Nah, nanti kan tinggal kita lihat untuk peningkatan penjualannya dulu ke depan itu. Saya justru tertariknya karena mesin itu orang sudah tidak lagi memeras. Karena dia kan pakai mesin peras kan. Sudah terperas sendiri, sudah jadi santan. Nah, santan bisa dibuat 2, bisa dibuat 3 ya. Yang pertama, santan bisa jadi minyak kelapa. Diguntuk goreng-gorengan. Betul. Bisa juga dipakai untuk dibubuhi di ikan bakar. Betul. Nah, berikut yang kedua, bisa jadi VCO. Semua berkembang ke situ. Ini tapi pelan-pelan dulu. Kita biarkan saja dulu mereka buat minyak kelapa. Lama-kelamaan coba sortir dulu kelapa yang mengkal, kasih pisah untuk dibuat VCO misalnya. Luar biasa. Nah, berikut juga yang ketiga ini dari minyak kelapa itu kan bisa santannya bisa langsung dijual. Santan asli, bukan santan karak. Santan asli. Itu bisa dijual. Artinya ketika mereka proses santannya udah jadi, santannya itu ketika mereka kemas langsung jual. Itu daya tahannya kalau ditaruh di di freezer itu bisa sampai 3 hari. Sampai 3 hari ya? 3 hari. Jadi di sini kan peminat santan nih masyarakat. Betul. Peminat santan, kelor dibuat santan, apa-apa ya dibuat santan. Betul. Peminat santan masyarakat. Betul. Karena lehernya suka yang enak-enak. Ini semua peluang pasar. Jadi kita sengaja bantu begitu. Tapi untuk sementara langkah awalnya mereka ke minyak kelapa dulu. Minyak kelapa dulu ya, pelan-pelan. Tapi untuk produksi santan kelapa ini sudah ada salah satu juga usaha home industry individu. Individu ada ya. di sini. Tapi swasta berarti. Artinya secara ini ya sendiri. Home industrinya sendiri. Home industry berarti. Industri. Itu dia juga santan kelapa. Jadi peras jadi. Setelah itu jual. Nah rencananya juga Pak Kades akan coba lobby juga nanti terkait dengan bantuan sebagai penunjang dari bagi mereka UMKM di minyak kelapa itu berarti ya. Minyak kelapa. Kalaupun misalnya ada yang mau keluarga misalnya, saya Pak Kades mau buat kelompok untuk minyak kelapa, belikan saya mesin, saya belikan, kita belikan. Masih ada peluang kita untuk merubah sebelum 31 Desember. Masih bisa. Siap. Semua itu untuk masyarakat. Betul. Kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Kades Dongkalan, Bapak Muhammad Kasim Datu Amas SPDI sudah menyempatkan hadir di
program Dimensi Informasi. Nah, tadi kami berdua sudah bincang panjang lebar soal bagaimana potensi Desa Dongkalan, kemudian juga rencana-rencana panjang Pak Kades, Panjang, ya. khususnya untuk di 2024. Nah itu kita sudah bahas, dan kemudian kita akan membahas hal-hal yang lainnya ke depan. Insya Allah di 2024 ketika yang Pak Kades sebutkan tadi ini sudah mulai berjalan, nah mungkin ini juga bisa kita akan bahas ke depannya. Boleh. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman sahabat Zoner, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube Zona Sulawesi Official. Oke, siap. Terima kasih Pak Kades. Oke.